Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, yang terhormat pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, dan yang saya banggakan pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta anggota dan jajarannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dan menuntut ilmu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalankan di Ramadan tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun langkah kita, membimbing hidup kita menuju kehidupan yang baik yang diridhai Allah, yakni ad-dinul Islam. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya mewakili pimpinan cabang Aisyah Kebomas, yakni Majelis Tabligh dan Ketarjihan, mendapat tugas menyampaikan kultum menjelang berbuka dengan tema zakat dan fidyah dengan uang. Yang pertama adalah tentang zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh atau berkembang, bisa juga berarti mensucikan. Secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu menurut Islam yang harus diberikan pada golongan tertentu di waktu yang telah ditetapkan. Zakat ini hukumnya wajib, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, tentunya sudah tahu semua bahwa banyak sekali jenis zakat yang ada di agama Islam ini. Namun ada satu zakat yang wajib dikeluarkan ketika bulan Ramadan, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitri atau zakat fitrah adalah kewajiban tiap individu yang harus ditunaikan setiap bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Li hadis Ibnu Umar fi sahihaini wa ghairihima qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadana so'an min tamrin aw so'an min syairin alal abdi wal hurri wad dzakari wal unsa was-sohiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'addu qabla khurujin nasi ilas sholati. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas seorang budak atau yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun dewasa dari golongan Islam, dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang-orang pergi sholat Id. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, dari hadis di atas menjelaskan bahwa setiap jiwa atau individu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka apabila ada seorang bayi yang lahir di malam akhir Ramadan, maka orang tuanya pun wajib mengeluarkan zakat fitrah atasnya. Kemudian bagaimana batas ukuran zakat fitrah dan dalam bentuk apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah ini
kita bayarkan dalam bentuk makanan pokok. Karena Indonesia ini adalah makanan pokoknya beras, rata-rata sudah makan beras, maka zakat fitrahnya dalam bentuk beras, sedangkan takarannya adalah 2,5 kilo atau bisa 3 kilogram beras. Dan kalau bisa, beras yang kita keluarkan untuk zakat ini adalah beras yang kualitasnya bagus. Jangan sampai ketika kita makan sehari-hari dengan beras yang enak, tapi saat mengeluarkan zakat dengan beras yang kualitasnya jelek. Jangan ya ibu-ibu. Dan yang kedua adalah zakat fitrah ini bisa kita keluarkan dalam bentuk makanan pokok, yakni beras tadi, bisa juga dalam bentuk uang. Dengan cara kita sesuaikan sekarang ini harga beras berapa per kilonya. Kemudian kita jumlahkan dalam satu rumah itu berapa orang yang dikeluarkan zakat fitrahnya dan disesuaikan takarannya sesuai dengan ukuran di atas tadi. Kemudian kapan waktu zakat fitrah ini dikeluarkan? Zakat fitrah ini dikeluarkan boleh di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini mubah. Dan boleh juga dikeluarkan di akhir Ramadan sampai sebelum sholat Id dilaksanakan. Ini wajib hukumnya. Dan apabila ada orang yang sampai lalai tidak mengeluarkan zakat hingga sholat Id itu dilaksanakan, maka hukumnya haram. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, Allah telah mewajibkan zakat fitrah setiap individu tentunya memiliki tujuan yang sangat berarti. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, An Ibni Abbasin qala farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafasi wa tutmatan lil masakin. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang puasa dari perkataan sia-sia dan busuk, serta untuk memberi makan orang miskin. Dari hadis di atas, ada dua tujuan daripada zakat fitrah. Yang pertama adalah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa. Kenapa? Meskipun orang itu sedang berpuasa, terkadang tanpa disadari dia mengucapkan perkataan yang busuk, perkataan yang jelek, yang menyakitkan hati orang. Maka dengan mengeluarkan zakat ini, insya Allah kesalahan dia akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, untuk memberi makan orang miskin, sehingga ketika menjelang sholat Idul Fitri, si orang miskin tadi ini sudah memiliki bahan makanan yang akan dimasak dan yang akan dimakan sebelum dia berangkat sholat Idul Fitri. Demikian. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua adalah tentang fidyah dengan uang. Fidyah adalah sesuatu yang harus dikeluarkan bagi orang yang meninggalkan puasa. Kemudian siapakah yang harus mengeluarkan fidyah tersebut? Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dari ayat di atas bisa digarisbawahi bahwa sakit di sini adalah mereka yang memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh dalam waktu lama, bisa juga ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui. Dan bagi mereka yang berat menjalankannya, yakni seperti ibu-ibu yang sudah berusia tua sehingga secara fisik dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, atau juga mereka yang pekerja berat yang membutuhkan tenaga ekstra dalam pekerjaannya yang dilakukannya setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana dengan fidyah yang dibayarkan dengan uang?
Sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 184 di atas, bahwa fidyah itu dibayarkan dalam bentuk makanan, yakni memberi makan seorang miskin. Lantas bagaimana kalau fidyah itu dibayarkan dengan uang? Dalam hal ini, Majelis Tarjih merujuk pada beberapa pendapat ulama besar yang terkemuka di dunia, seperti ulama dari Al-Azhar, Kuwait, dan Mesir. Mereka berpendapat bahwa fidyah dibayarkan dengan uang itu adalah boleh dan sah, tidak menyalahi ketentuan fidyah. Begitu juga Majelis Tarjih merujuk pada 4 mazhab besar seperti Hanafi, Hambali, Syafi'i yang menyatakan bahwa fidyah dibayarkan dengan uang itu boleh dan sah. Kemudian, bagaimana ketentuan fidyah itu kita bayarkan dalam bentuk uang? Fidyah itu kita bayarkan dalam bentuk uang dengan menghitung minimal kita makan itu sehari 2 kali, ya. Atau ketika berpuasa itu kan kita makan sehari 2 kali, waktu sahur dan berbuka. Nah, itu kita hitung dalam ukuran beras itu yakni 6 on beras. Nah, alangkah lebih baiknya jika 6 on beras yang kita bayarkan fidyah itu kita tambahkan dengan lauk, maka itu akan lebih baik. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, fidyah dengan uang ini, para ulama-ulama terkemuka berpendapat bahwa sifatnya lebih luas penggunaannya, karena bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang yang menerima fidyah tersebut. Kemudian bagaimana cara membayarkan fidyah ini? Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih, bahwa fidyah ini boleh dibayarkan dengan cara pertama, kita memberikan fidyah ini kepada satu orang miskin, boleh dengan bentuk makanan mentah atau boleh juga dalam bentuk makanan yang sudah matang yang siap saji, boleh juga dalam bentuk uang. Nah, sedangkan pembayarannya adalah setelah puasa itu kita lalui, sehingga kita bayarkan malamnya atau besok paginya kita membayar fidyah. Yang kedua, fidyah itu boleh diberikan sekaligus kepada satu orang miskin atau beberapa orang miskin, sesuai hari yang kita tinggalkan tadi, yakni dengan bentuk makanan mentah, bahan mentah, atau makanan yang sudah jadi, atau juga dalam bentuk uang, itu boleh. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, jadi fidyah dalam bentuk uang ini adalah sah dan boleh, tidak menyalahi ketentuan fidyah. Maka jika ada ibu-ibu yang masih ragu-ragu, insya Allah apa yang sudah diusahakan oleh ibu-ibu ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang zakat dan fidyah dengan uang. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk ibu-ibu pendengar yang berbahagia. Ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.